Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi, hobi merawat ayam aduan maupun ayam kampung. Tentu sedulur saya mendoakan para sedulur selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun berada, apapun aktivitasnya dan kegiatannya. Tentu semua ikhtiar semakin dimudahkan dan semakin dilancarkan. Sore menjelang jam 4:30 sedulur. Ini saya sudah kasih makan ayam. Nah, ini satu kelompok indukan. Ini ada 2, masih cari makan di bawah, tapi sudah kenyang. Dan ada 3 yang mengeram. Ini satu kelompok indukan. Paceknya Black Bull sedang kita karantina dan kita masukkan ke dalam kandang baterai. Kandang nih, ini adalah pamacek buat satu kelompok indukan 5 babon tersebut. Ini relatif pamacek yang bagus ini. Nah, sementara ini adalah satu jago muda usia 6 bulanan. Ini dalam masa perawatan, di karantina dia. Nih. Nah, di dalam itu ada satu kelompok indukan. Ada 7 ekor. Tapi dibagi 2. 5 dengan satu pamacek, 5 babon, 1 pacek, lalu ada 2 dengan pacek lain. Nah, saat sore ini kita sudah kasih makan. Ini relatif pakannya habis. Biasa pakan racikan. Ini dia calon muda, dere, usia 6 bulan ini. Nih, agak jangkung tapi kurus. Ora popo. Yang penting masih hidup. Nah, ini sepertinya ini 2 cecalon dan 1 dere nih. Nah, ini 1 pacek, 1 jejalon. Nah, itu juga jejalon itu yang kakinya kemarin kegigit, sempat kegigit sama biawak. Lalu biawaknya tertangkap, akhirnya terbunuh, mati. Nah, ini juga habis. Nah, ini jago muda ini. Ini mangun ini. Ya. Belum kita pasangkan dengan babon. Nah, jadi sore hari ini makan hanya habis ini. Makanannya habis. Ini juga usia 4,5 ke 5 bulan ini. Ini kurang 2 minggu. Ya. Jadi ini adalah ayam-ayam kita dalam masa pembesaran. Usia di atas 4,5 bulan sampai hampir 6 bulan ini. Semuanya. Nah. Jadi kita kasih makan dominan pakan alternatif. Kadang-kadang kita umbar pada bank pakan ini untuk mengurangi biaya. Dan relatif kita sudah sampai pada tahapan belajar yang cukup, hampir 2 tahun
bersamaan dengan channel ini dibuat, ya. Dan ada banyak hal yang telah kita pelajari, tetapi sore hari ini kita mencoba melakukan evaluasi. Jadi memang sedulur, kegiatan budidaya ayam itu sebenarnya kegiatan ekonomi produktif. Kalau namanya kegiatan budidaya itu berarti sudah ada satu pola keteraturan, ada satu skema berkelanjutan, dari mungkin kelompok indukan, kemudian menetas, breeding, pembesaran, kemudian perawatan, kemudian siklusnya berputar. Nah, artinya itu satu periode itu adalah periode biaya, periode pengeluaran. Mungkin bisa kita katakan hobi, tapi hobi pun kalau dikemas dengan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi, dia pasti memberikan hasil. Dan kegiatan budidaya yang saya lakukan di sini relatif menerapkan yang namanya efisiensi biaya. Itu makanya pakan organik ini yang agak panjang ini kita buat, kita supply setiap hari sampah pasar, dan alhamdulillah ini tanahnya gembur, poros, dan juga ada renik-renik organik, ada mikro-mikro organik berkembang biak, dan itulah yang kemudian menjadi potensi pakan alternatif buat ayam-ayam yang kita umbar secara bergantian. Dan itulah yang kita terapkan, sehingga pada akhirnya relatif biaya yang kita keluarkan itu lebih minim. Kalau sepenuhnya kita keluarkan itu atau kita belanjakan, itu namanya pakan pabrikan. Jadi ini sedikit evaluasi saat sore hari, sedulur. Ini sebenarnya sudah bisa diintensifkan, naik skala lagi, karena di sini sudah ada 2 kelompok indukan, 12. Tadi itu ada potensi dere-dere menjadi calon babon. Yang terseleksi kita jadikan babon, yang tidak terseleksi kita bisa jual. Jadi kalau seandainya 20 babon saja, itu kita relatif itu akan berkelanjutan. Nah, tadi itu ada 3 yang mengeram di kandang ujung sana. Di kandang sana di depan itu ada 2. Nah, itu berarti sudah 5. Masih menanti yang lain. Jadi urut sebenarnya. Cuman tadi seiring urut proses budidaya ini, berarti urut juga biayanya. Cash flow kita mampu nggak ya menjaga keseimbangan output dengan input, hasil penjualan dengan kemudian hasil pembiayaan rutinnya. Kalau tidak, ya mungkin kita harus lakukan pola-pola efisiensi yang lain. Salah satunya bisa menjual ya anakan ayam seperti yang saya lakukan. Mungkin juga menjual itu anakan ayam yang sudah usia 3-4 bulan. Yang ini yang relatif ini belum kita jual, karena kita lagi mau mencari itu calon pacek sama calon babon yang bagus ke depan. Dan itu yang kita lakukan. Baru kemudian akan kita kemas. So what next? Bagaimana berikutnya? Yang jelas kondisi lingkungan kandang kita sudah tata, meskipun masih ada potensi risiko. Ya, salah satunya adalah biawak dari depan, tetapi relatif sudah minim. Hanya saja memang kadang kita ada kegiatan keluar yang juga membutuhkan waktu, sehingga kadang-kadang ini juga itu sedikit terganggu, terbengkalai. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, sebuah refleksi. Kalau mau intensif berarti fokus, konsisten, karena kita sudah melihat kalau kita fokus, konsisten, dan suka dengan yang kita lakukan, itu relatif tingkat keberhasilannya lebih tinggi dan maksimal. Tapi kadang-kadang ketika kita terganggu dengan pekerjaan keluar, nah
karena kita tidak punya orang lain, tidak punya asisten yang bisa membantu kita secara ya paruh waktu, ya bisa saja akhirnya kondisi proses budidaya itu terkendala. Kira-kira demikian sedulur, sedikit refleksi di sore hari sambil saya mau ngopi, merokok untuk meningkatkan energi dan semangat bahwa pembelajaran dalam budidaya ayam kampung masih terus berlanjut dan harus melakukan penataan ulang terhadap beberapa masalah dan juga beberapa potensi risiko yang ada. Salam sehat, salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Terima kasih.